fungsinya nanti ada tuh. Nanti kita bisa kaitkan, tadi kan Ustadz sempat nyebut ada hadis gitu ya. Ada fungsinya. Di situ tuh sebenarnya ada kaitannya gitu dengan kandungan di dalam buah ini. Sampai Nabi bilang buah surga. Betul. Kan betul. artinya, wah itu pujian banget ya kan? Iya. Itu berarti nggak sembarangan buah. Buah surga yang diturunkan ke bumi. Betul. Pak, potasium, zinc. Ya, dan kayak folat, tadi kayak B kompleks lah ya, keluarganya B kompleks, berarti B1 kayak tiamin, riboflavin. Nah, itu sangat-sangat istilah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi di rubrik Islamic Lifestyle. Dan kali ini kita akan membedah sebuah buah ya, bukan seekor buah ya, buah tin. Buah tin ini di Indonesia nggak familiar. Baru-baru ini banyak orang yang nanam tin. Kalau dibawa dari orang umroh, ada yang tinnya kering. Tapi ketika dimakan, ada yang bilang enak, ada yang enggak. Kalau saya suka, ya, terutama yang sudah jadi manisan itu manis banget. Apalagi kalau tinnya itu memang yang dalamnya itu merah, lembut, itu memang enak banget. Enak banget. Khas buah tin itu, banyak biji-biji kecilnya. Ya, antum mungkin teman-teman semuanya pernah juga nyobain buah tin. Ternyata buah tin ini, Masya Allah, khasiatnya bagi kesehatan kita nggak diragukan lagi. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan watin, wazaitun. Zaitun kemarin udah kita bahas. Sekarang watin, buah tin, demi buah tin. Nggak mungkin Allah menyebutkan sesuatu kalau sesuatu itu nggak ada efeknya, nggak ada artinya. Pasti ada makna yang terkandung yang akal kita, intelektual kita wajib menggalinya. Nah, disinilah saya ajak sahabat saya, Mas Yudi. Memang beliau adalah praktisi dan pakar food, ya, spesialis food, ya, sehingga beliau bisa menganalisis ada apa dengan buah tin dan harus seperti apa kita mengkonsumsinya. Jangan lupa teman-teman, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber yang tidak terbantahkan. Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zalikal kitab la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti siapapun yang dimention di dalam Al-Quran itu pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Maka ketika Allah memuji buah tin, berarti ada sesuatu. Mungkin antum aja yang belum tahu, saya aja yang belum tahu. Maka kita harus cari tahu, ya enggak? Yang kedua, ternyata ada hadis Nabi SAW, Abu Darda, riwayatkan oleh Abu Darda. Nabi SAW sampai katakan buah tin itu andai aku boleh katakan, kata Nabi, ada buah yang jatuh dari surga, dialah buah tin. Karena apa? Buah di surga tuh nggak ada bijinya. Wah itu. Jadi enak, saking enaknya tuh nggak ada bijinya, cuma bebas makannya dan legitnya tuh enak banget. Ya, antum harus nanam buah tin. Kalau nggak nyari buah tin pulang ini, ya. Nah, dan itu ternyata berkhasiat untuk encok karena peredaran darahnya mungkin nggak lancar, ya, juga wasir. Maka coba saya dan kita semuanya ngobrol, kita bedah dikit ya buah tin. Mas Yud, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Ustaz. Antum segar terus nih. Kayaknya kebanyakan minum food yang apa ya, kalau Ustadz Zaidul Akbar bilang produk Allah. Waduh. Ya, itu apa namanya? Ini ada yang nanya, Ustadz, buah tin itu apa khasiatnya kok sampai Al-Quran tuh memention gitu? Ya. Sebenarnya apa itu kira-kira? Gini, sebenarnya sebelum kita masuk ke khasiatnya, sebenarnya apa sih buah tin? Karena memang buah tin ini jarang ya di Indonesia, gitu ya. Iya. Jarang, mungkin kalaupun ada baru-baru ini mungkin orang pada jualan bibit-bibitnya, gitu. Bibitin, ya. Ya, kalaupun ada mungkin di tempat-tempat wisata khusus yang memang ada menanam buah tin, gitu ya. Nah, buah tin ini sebenarnya kayak sejenis pohon yang masih kayak bangsa tanaman beringin, gitu ya. Tetapi dia mempunyai buah yang unik dan khas, gitu ya. Iya. Dan dia tidak mengandung biji, walaupun di tengahnya itu kan kayak unik ya, ada bintik-bintiknya. Iya, bintiknya. Ya, tetapi bijinya tetapi itu bisa dimakan, gitu. Nah, kemudian buah ini tergolongnya gitu ya adalah superfood gitu ya. Karena kenapa disebutnya, orang-orang luar itu menyebutnya superfood karena memang ternyata kandungan gizinya itu sangat komplit gitu ya. Mulai dari makronutriennya seperti karbohidrat, protein, lemak sampai trace mineral maupun vitaminnya gitu. Jadi dia komplit gitu, terutama kalau untuk vitamin B kompleks. Terus kemudian kalau untuk mineralnya trace elemen seperti potasium, zinc dan sebagainya.
Nah ini fungsinya nanti ada tuh. Nanti kita bisa kaitkan, tadi kan Ustadz sempat nyebut ada hadis gitu ya. Ada fungsinya. Di situ tuh sebenarnya ada kaitannya gitu dengan kandungan di dalam buah ini. Sampai Nabi bilang buah surga. Betul. Kan betul. artinya, wah itu pujian banget ya kan? Iya. Itu berarti nggak sembarangan buah. Buah surga yang diturunkan ke bumi. Betul. Pak, potasium, zinc. Ya, dan kayak folat, tadi kayak B kompleks lah ya, keluarganya B kompleks, berarti B1 kayak tiamin, riboflavin. Nah, itu sangat-sangat istilah. Ya, karena kan tadi ada encok misalnya ya. Kita contohkan dari hadis tadi menyebutnya ada encok dan wasir atau ambeien gitu ya. Nah, ambeien. Nah, kalau encok itu sebenarnya kalau dilihat itu karena orang kekurangan trace elemen mineral-mineral gitu, makanya badannya encok-encok, makanya dibutuhkan kayak magnesium, zinc, itu bagus gitu untuk encok. Sedangkan kalau ambeien atau wasir lah gitu ya, karena itu kekurangan serat, dan kandungan serat di dalam buah tin ini sangat tinggi, bisa sampai 9,8 gram per 100 gramnya. 9,8 gram per 100 gram. Iya, jadi seratnya. Iya, seratnya. Jadi makanya fungsinya untuk pencernaan gitu kan, kaitannya Di jus ya atau gimana? sebenarnya buah tin itu sediaannya macam-macam. Ya? Dimakan segar bisa, terus kemudian biasanya ada yang dikeringkan. Ya, itu, tadi dried fig ya. Ya, kita biasanya nyebutnya kalau orang luar fig atau buah ara. Oh, buah ara. Buah ara gitu. Nah, kalau orang Islam menyebutnya karena bahasa Arab itu atin gitu, seperti itu. Jadi ini tadi kalau tadi contohnya serat itu nggak hanya untuk ambeien saja, tetapi juga bagus untuk jantung karena dia kandungan potasiumnya sangat tinggi gitu. Kalau nggak bisa tidur gitu ya, itu karena kandungan triptofannya dia sangat tinggi juga, jadi dia membantu biar tidur nyenyak gitu. Seperti itu. Terus kemudian untuk tumor itu juga karena dia mengandung benzaldehyde dan fenol, itu bagus untuk mencegah tumor seperti itu. Untuk diabetes juga bagus karena tanamannya ini dan buahnya itu diekstrak, ada namanya senyawanya namanya ficusin, itu bagus sekali untuk anti diabetik dan meningkatkan kandungan hormon insulin dalam tubuh kita. Allahu Akbar, beneran ini mah sampai jadi nama surah, ya nggak? Iya. Atin, nggak mungkin lah ya. Kita ini harus gali terus gitu teman-teman. Sama kayak gini ya. Orang bilang Isra Mi'raj tuh nggak mungkin. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha 1 malam. Ya. Bukan nggak mungkin. Antum aja belum ketaikan otaknya. Sama kayak saya sama bapak saya tuh. Lagi naik mobil Mas Yud. Ya. Nyetir bapak saya. Saya bilang, Pak, nanti 500 meter, suaranya kan saya kecilin. Ya. 500 meter depan ambil kanan, Pak. Bapak saya bilang, alah, enggak, lurus aja lebih cepat. Saya bilang, itu macet, Pak. Bapak saya tetap lurus, akhirnya apa, Mas? Macet. Saya udah bilang, Pak, nanti ini macet besar kan? Bapak saya diam aja. Nanti putar balik, Pak, ambil kanan, kita terus lurus. Apa kata bapak saya? Udah di sini aja. Akhirnya hampir 2 jam di situ macet. Apa kata bapak saya? Begitu pulang dia bilang apa? Kamu kok hebat? Bisa nerawang sesuatu? Kok bisa tahu apa yang terjadi? Saya bilang bukan hebat, bapak aja yang nggak ngerti, saya pakai GPS. Itu. Jadi bukan kita, bukan Allah yang salah, ente yang nggak cerdas, ya nggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu aja udah berapa ribu kilo, ya kan? Mekah, Palestina, coba aja lihat peta. Terus apa? Sidratul Muntaha. Itulah Islam, agama yang mengajak kita semuanya untuk berpikir, termasuk tentang buah tin. Ada apa? Dibedah tumor, teman-teman. Siapa yang mau ada tumor? Apalagi kalau sampai dia ganas, Mas. Iya. Terus apalagi tadi wasir, nggak nyaman banget. Aduh ya Allah duduk. Karena Masya seratnya Allah. tinggi tadi itu kan. Apalagi tadi susah tidur. susah tidur, ya Allah. Triptofannya tinggi. Bagaimana orang mau bayar bisa tidur? Nikmat loh, bisa nikmat tidur itu. Aduh, itu Kelihatannya nikmatnya. sepele. Nampaknya sepele tidur. Berapa banyak orang pakai pil tidur supaya bisa tidur? Betul. Padahal tinggal makan buah tin, enak, seger. Ternyata baru tahu saya. Dan ternyata selain tidur, apalagi tadi? Diabetes. Oh, diabetes. Allahu Akbar. Ibu saya, teman-teman. Ini ya, jaga kesehatan ya. Makanya karena kan saya ada potensi berarti diabetes. Ya. Ibu saya tuh diabetes. Dan diabetesnya tinggi. Dan mohon doa dari sahabat semuanya. Dari siaran ini saya juga mohon pada teman semuanya. Mohon didoakan. Beliau kena stroke. Dari mana? Diabetes. Dari diabetes akhirnya ke stroke. Kenapa? Ya tadi. Karena ya
kurang menjaga pola makan. Bisa jadi mungkin tidak merutinkan juga konsumsi buah-buah yang direkomendasikan oleh Quran. Betul. Nah, selanjutnya kalau buah tin itu enaknya dicampur apa Mas supaya sebenarnya lebih powerful gitu. Ya. Kalau dulu kan tayangan kita sebelumnya kan ada campuran-campuran. Nah, sebenarnya tadi kan ya kalau buatin kalau di pasaran tadi selain buah meja lah ya dimakan langsung, terus kemudian tadi ada yang kering gitu kan. Terus yang ketiga dibuat selai. Biasanya dibikin selai. Bahkan kalau mungkin di beberapa daerah kayak Bengali gitu dibuat sayuran gitu. Di sayur. Cuma kan mungkin kalau buat kita kan nggak biasa. Nah, kebetulan saya ada lihat beberapa produk ya. Ustadz itu kan punya produk apa sih? Ala Nabi. Nah, itu mengandung ada buah tinnya. Nah, makanya ada. Itu ketika saya baca di buku tentang pengobatan cara Nabi, dia itu kan bisa yang paling bagus gitu ya. Dia itu dikombinasikan gitu ya dengan beberapa herbal yang lain dan bersinergi. Dan itu sangat bagus untuk mencegah masuk angin salah satunya gitu. Jadi teman-teman udah tahu semua kan? Kalau ingat saya ingat Ala Nabi. Jadi di Ala Nabi itu Mas Yud, ya kan kita tahu semua ada 9 bahan herbal alami versi Nabi. Ya kan? Al-Qur'an tuh ngerekomendasiin buah zaitun ada, kurma. Tin ada, kurma ada, bener. Kan antum kan food specialist sudah ngeliat sendiri nih, ya kan? Ini. Kurma, buah tin, buah zaitun, ya kan? Delima. Waduh, Masya Allah, habatus sauda, zanzabila, jahe, Allahu Akbar, ada semua. Nah, jadi zaitun itu kalau kecampur semua nggak apa-apa? Nggak masalah. Bahkan di beberapa hadis kalau saya baca tadi di beberapa buku, karena kan kalau kayak kita kan biasanya kalau research biasanya kan hanya mengandalkan jurnal umum pangan. Ketika saya buka ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa itu bisa disinergikan malah bagus gitu. Salah satunya adalah buatin. Tadi kalau disinergikan dia kayak membantu untuk mencegah masuk angin seperti itu. Terus untuk anemia karena kandungan zat besinya besinya itu tinggi sekali, bisa sampai 16%. Berarti kesimpulannya gitu. Kalau saya nih kan alhamdulillah, bukan bermaksud apa-apa teman-teman ya. Alhamdulillah termasuk yang jarang sakit Mas. Alhamdulillah. Ya selain mungkin ya olahraga juga ya kan, pola pikir, pola sehat, makan, dan yang satunya lagi apa? Saya setiap hari sehari itu paling enggak saya 3 kali 3 saset. 3 saset, bukan 1 saset 1 kali. 1 kali minum 3 saset. Berarti secara nggak langsung saya konsumsi buah tin ya. Iya, karena di sini kan mengandung buah tin dan itu disinergikan dengan herbal yang lainnya dan bagus ya. Oh iya benar, buah tin tuh. Buah tin yang merah ini kan? Iya, betul. Biji-biji begini. Seperti itu. Buah tin ya Allah. Jadi kalau begitu, kalau sering-sering minum Ala Nabi berarti minum buah tin sering-sering. Nah, teman-teman semuanya, kita banyak yang nggak tahu ya, ternyata satu zat direaksikan dengan zat yang lainnya itu ternyata jadi powerful. Jadi powerful. Nah, kalau misalnya Mas Yud, ini kan kalau di kami ini Ala Nabi ini udah berbentuk cair begini. Ini kan udah kecampur-campur secara zat kimianya, kan ada yang udah dimasak segala macam, suhunya itu nggak rusak zatnya? Pasti kalau setiap bahan gitu ya, apalagi dari fresh terus diolah pasti nggak mungkin nggak berkurang gitu ya, pasti ada gitu. Cuma uniknya di sini ketika saya sedikit curhat nih, kalau riset itu kan biasanya kalau food yang modern itu kan benar-benar ngelihat dosis gitu ya, dosis efektifnya. Tetapi di sini ketika saya cocokkan dengan buku-buku yang hasanah Islam yang tentang makanan itu tadi yang Ustadz sebutkan. Jadi tidak hanya ngomongin dosis, tetapi dia sinerginya. Jadi nggak mesti harus tinggi, tetapi sinerginya gitu. Jadi ini pelajaran juga ya buat saya. Jadi ketika tadi misalnya buatin bisa berdiri sendiri, punya khasiat. Tetapi ketika disinergikan gitu, tidak mesti harus besar. Jadi, gitu penggunaannya. Masalahnya bukan antum makan asli segernya aja, tapi walaupun seger tapi dia nggak sinergi sama yang lain, dia nggak powerful, nggak optimal lah gitu ya. Di Ala Nabi itu kelebihannya, dia bersinergi dengan zaitun, jadi lengkap kan, watini wa zaitun, madu, zanzabila, masuknya madu, pangke lagi habatus sauda. Betul. Dan tadi saya lupa bahwa buatin ini juga bagus untuk jantung juga Ustadz, karena tadi kan ngerembet tuh dengan serat, dengan kolesterol, terus dengan jantung kan gitu. Nah, karena dia juga mengandung omega 3 gitu. Jadi ini juga bagus banget untuk jantung. Jadi ya tadi kalau para ahli gitu ya menyebutkan bahwa buah ini adalah superfood gitu karena dia mengandung super nutrition gitu. Ya memang benar gitu kandungannya gitu. Bisa dicek lah jadi ya. Jadi akhirnya riset
menguatkan Quran ya. Betul, betul. Gitu. Jadi Quran menyebutkan kita memikirkan dan meneliti. Sama seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian mikir? Waduh, Islam itu agama mikir ya. Tidakkah kalian mikir bagaimana kami ciptakan unta? Ternyata setelah dipikirin Mas Yud, dia bisa jalan 100 mil tanpa minum. Masya Allah. Baru kita bisa dapat jawaban. Dahsyat ya unta tuh. Ternyata Pak 100 mil tanpa minum. Binatang apa itu? Dan itu bukan udara kering, udara hujan. Kering kerontang. Apalagi telapak kakinya ternyata tahan dari sengatan panas padang pasir yang bisa kadang-kadang sampai 60 derajat Celcius. Dan makanannya duri. Tapi nggak pernah ada unta yang operasi lambung. Matanya pakai bulu mata yang tebel. Ya nggak kayak anti badai itu. Mak mau berangkat arisan. Kayak artis ya. Ternyata apa? Ternyata itu kalau kena debu, dia cuma begini aja, itu pasir nggak masuk. Jadi riset menguatkan. Akhirnya memantapkan keimanan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang sudah ada lah Nabi di tengah-tengah teman-teman tuh. Tinggal dipastikan sudah ada stok belum sekeluarga, sudah sering apa belum. Kalau buah tin langsung bagus, tapi kalau dia bisa berinteraksi, bisa saling apa tadi istilahnya? Bersinergi akan lebih bagus lagi. Jadi makasih nih Mas Yud udah ngebedah hari ini tentang buah tin. Dia tuh juga bersyukur banget Ustadz. Karena kenapa? Gara-gara dikirimin produk ini, terus saya belajar, oh ternyata prinsipnya, Masya Allah, kita sebagai food nutrition itu yang awalnya kita, umumnya kan memang keilmuannya dari barat gitu ya, kita akui atau tidak. Tetapi setelah belajar ini, kita mempunyai cara pandang yang berbeda, bahwa subhanallah gitu ya, setiap apapun itu jenisnya, ingredient yang termention di dalam Al-Quran. Nah di situ ketika kita buktikan gitu ya melalui jurnal-jurnal atau riset itu Masya Allah khasiatnya memang istimewa ya seperti itu. Jadi kita jadi tambah rajin belajar gitu. Nah, antum nggak usah jadi kayak beliau, jadi preset semua. Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau udah ada beliau, udah ada pakar-pakar lain, gugur buat antum. Gugur kewajiban karena fardu kifayah. Tapi yang menjadi kewajiban bagi kita apa? Menjaga kesehatan. Kalau antum sehat, ibadahnya nikmat. Kalau antum sehat, saum Ramadannya nikmat. Tapi kalau antum nggak sehat, maka ibadah-ibadah lain berantakan. Makanya apa? Sehat itu menjadi wasilah ketaatan. Jaga kesehatan terusnya. Mas Yud, makasih banget ini. Sama-sama, sudah datang dan terus menyorotin ala Nabi dari sisi penelitiannya, jurnal-jurnalnya. Ya. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi ya, hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap hari adalah hari yang istimewa untuk berbagi kehangatan dengan semua orang. Berbagi adalah caraku mensyukuri nikmatnya. Meskipun orang tuaku telah tiada, aku selalu teringat pada nasihat mereka untuk saling berbagi, menghormati, dan menyayangi. Di saat aku sendiri, mereka selalu menemaniku. Mereka menyayangiku tanpa kenal waktu. Mereka selalu membuatku tersenyum. Mereka selalu mengingatkanku untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa saja. Keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kebersamaan adalah momen terindah. Tak ada yang dapat menggantikan kehangatan keluarga bersama ala Nabi. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi.